Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang kekal, Engkau Allah yang kuasa, Engkau Allah yang mulia. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan akan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menyertai kami setiap langkah kami. Sehingga saat ini ya Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang membukakan hati kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan dengan kata-kata yang mudah kami mengerti, sehingga kami mengerti maksud Tuhan, memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami ya Tuhan. Jangan biarkan hati kami keras, lunakkanlah hati kami yang bebal Tuhan, sehingga kami mampu mengerti maksud-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih boleh menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing. Dengan judul perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku berbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada waktu itu juga sembuhlah hambanya. Firman Tuhan yang luar biasa. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, kekuatan iman. Rupanya iman itu sangat penting bagi setiap orang percaya. Ya. Saya, Bapak Ibu dan saudara semua, saudara-saudari, dapat percaya kepada Tuhan Yesus karena iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Iman itu adalah fondasi kita. Ya, dasarnya orang percaya itu ya iman. Orang yang tidak memiliki iman, dia tidak percaya. Jadi kita lihat bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus karena mereka tidak punya iman. Sedangkan orang yang percaya, ini saling berkaitan ya. Orang yang percaya Yesus pasti akan mengasihi Yesus. Pasti akan mengasihi Yesus. Berarti orang yang mengasihi Yesus itu punya iman. Jadi iman itu sangat penting bagi kita. Sama seperti fondasi rumah itu sangat penting bagi pembangunan rumah.
Jika tidak ada pondasinya rumah itu, maka tidak kokoh rumah itu. Jika kita percaya, hanya percaya kita jadi orang Kristen, hanya orang Kristen saja tanpa iman, maka itu dinamakan percayanya bohong. Kristen bohongan. Kenapa? Karena mengucap Kristen itu gampang, ya. Kalau hanya mengucap diri kita, wah aku orang Kristen, aku orang percaya, gampang. Tapi ingat, lidah manusia itu lebih kuat. Kalau kita tidak mampu mengatur lidah kita bisa membawa kita ke dalam neraka. Bisa saja kalau hanya mengucapkan aku percaya, tetapi tindakannya apakah sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kita memiliki iman dengan percaya melakukan tindakan itu? Kalau hanya sekedar percaya, iblis pun percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah Raja. Iblis percaya, tetapi iblis tidak melakukan itu karena dia tidak beriman, hanya percaya, tidak beriman kepada Yesus. Jadi kalau kita hanya percaya, tidak beriman, sama ya iblis. Jadi firman Tuhan jelas katakan bahwa iman sangat penting bagi setiap orang percaya. Apalagi di tengah peristiwa yang sekarang. Ini dibutuhkan iman yang kuat. Dibutuhkan iman yang kuat. Kita punya masalah yang berbeda. Kita punya masalah yang berbeda-beda di dalam keluarga ataupun dimanapun kita berada. Kita tidak pernah bisa lari dari masalah. Pasti akan dapat masalah. Kita pergi ke sini ada masalah, kita pergi ke sana ada masalah, karena kita masih hidup banyak masalah. Kalau nggak mau punya masalah, nggak usah hidup. Nah, itu sudah pasti. Dimanapun kita punya masalah. Mau di gereja sini ada masalah, di gereja sana juga ada masalah, di mana-mana banyak masalah. Ya. Ketika di dalam keluarga kita pun punya masalah, berarti kita butuh iman yang kuat. Kita butuh iman yang kuat agar kita tidak lari dari Tuhan. Agar tidak lari dari Tuhan. Ketika kita punya iman yang kuat, maka kita akan tetap setia kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak setia kepada Tuhan, berarti iman kita kurang bertumbuh. Kita harus memeriksa diri kita, kenapa iman kita tidak bertumbuh. Orang yang keluar meninggalkan Yesus karena imannya tidak kuat. Imannya tidak kuat karena tidak diasah. Sama seperti kalau kita punya arit, kita punya pisau, dipakai tapi nggak pernah diasah, lama-lama tumpul. Saya punya pisau 3 itu ada sampai nggak bisa untuk motong, kok nggak landep. Harus diasah dulu baru nanti bisa landep. Nah itu, jadi hidup kita harus tajam. Berarti harus diasah. Melalui apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengasah kita sehingga iman kita menjadi kuat. Kalau kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, kita tidak pernah membaca merenungkan firman Tuhan, maka iman kita tidak bertumbuh. Di sini suatu kisah tentang seorang perwira yang memohon kepada Yesus karena hambanya sedang sakit. Nah, dikatakan di situ ya ayat 6, sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Ini masalah yang dihadapi. Ini padahal hambanya ya. Hambaku berbaring di rumah. Jadi seorang perwira punya hamba. Dikatakan bahwa hambanya sakit lumpuh dan sangat menderita. Ini berarti dia mengimplementasikan bahwa ini sudah lama, ya, sudah lama terjadi. Karena dikatakan sangat menderita. Kalau baru hanya beberapa hari mungkin belum menderita. Tetapi ini sudah cukup lama sehingga dikatakan bahwa
ia sangat menderita. Dan ini pasti dalam keadaan yang parah. Lumpuhnya parah. Ini suatu masalah yang dihadapi oleh seorang perwira. Karena kalau hambanya sakit dan menderita, sudah otomatis dia tidak bisa menyuruh hambanya lagi. Hambanya tidak bisa bekerja lagi, dan itu menjadi tanggung jawab seorang perwira. Karena perwira itu adalah tuannya. Dia harus bertanggung jawab kepada hambanya. Sehingga apa? Ini yang luar biasa. Imannya perwira yang kuat. Apa yang dilakukan oleh perwira? Ia datang kepada Yesus. Dia datang dan memohon kepada Yesus karena dia percaya bahwa Yesus satu-satunya pertolongan itu. Seorang perwira pasti sudah banyak mendengar cerita tentang Yesus, sudah banyak mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Yesus, segala keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Perwira ini sudah banyak mendengar. Sehingga ketika dia banyak mendengar tentang Yesus, sehingga iman dia kuat untuk dia datang kepada Yesus. Kalau imannya tidak kuat, dia nggak akan datang kepada Yesus. Tetapi karena imannya yang mendorong dia untuk dia meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Imannya itu karena dia sering mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi teladan perwira ini menunjukkan bahwa kalau iman kita ingin semakin bertumbuh, kalau iman kita ingin semakin kuat, berarti kita harus banyak mendengar tentang Yesus. Artinya bahwa kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan. Kita harus selalu haus akan firman Tuhan. Kita harus selalu haus ingin mendengarkan suaranya. Agar kita sama seperti perwira. Dia percaya ketika dia punya masalah, dia mohon kepada Tuhan Yesus. Ketika kita punya masalah, datanglah memohon kepadanya. Sebab dialah pertolongan kita satu-satunya. Tidak ada pertolongan lain selain daripada Yesus. Karena dia yang hanya mampu menolong kita. Apa masalah kita? Bagaimana keadaan kita saat ini? Jangan khawatir. Walaupun kita di tengah-tengah pandemi corona, ingatlah kita punya Tuhan Yesus. Kita dalam keadaan apapun tetap berserahlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus punya cara yang tidak bisa kita pikirkan dengan pikiran manusia. Asalkan kita percaya dan beriman kepada Yesus. Itu yang pertama, kekuatan iman. Percaya bahwa Yesus satu-satunya pertolongan. Yang kedua, ayat 8 dan 9 mengatakan ini. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Nah, di situ ada jawaban dari seorang perwira. Bukan berarti perwira itu menolak Yesus untuk datang. Ya, memang di situ dikatakan bahwa aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Bukan berarti tidak memperbolehkan Yesus untuk datang. Bukan. Ini mengatakan bahwa dia itu merendahkan hati bahwa Tuhan, aku tuh gak layak. Aku itu orang berdosa. Gak layak Tuhan yang tulus, Tuhan yang Allah itu datang ke rumahku, itu aku gak layak Tuhan. Itu yang dikatakan perwira. Sehingga dia berkata apa? Tuhan berkata
Bahwa seorang perwira ini percaya bahwa perkataan Yesus adalah firman yang berkuasa. Ini iman yang luar biasa. Perwira hanya ingin mendengar sepatah kata bahwa apa yang dikatakan Yesus adalah firman yang berkuasa menyembuhkan. Ingat, firman Tuhan itu bukan perkataan manusia. Firman Tuhan ini adalah kata-kata Allah. Firman Tuhan ini apa yang diucapkan oleh Allah. Firman, logos. Logos itu kata-kata Allah. Apa yang diucapkan oleh Allah. Jadi kalau kita sering membaca merenungkan firman Tuhan, kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang berkuasa, membuat iman kita semakin kuat, berkuasa, membuat iman kita semakin bertumbuh. Jadi luar biasa firman Tuhan itu. Seorang perwira saja, dia bisa percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Jadi kita pun harus seperti itu. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa firman Tuhan ini berkuasa. Ya, berkuasa untuk apa? Untuk mengajar kita, untuk menuntun kita, untuk membimbing kita. Kalau kita dituntun oleh firman Tuhan, jangan melawan. Ikuti saja. Kalau kita dituntun kepada kebenaran, ikutilah firman Tuhan itu. Sebab firman Tuhan tidak ada yang salah satupun. Satu iota pun atau satu titik pun tidak ada yang salah. Sebab firman Tuhan itu kebenaran. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Kalau firman Tuhan adalah Allah, jangan lagi khawatir. Karena firman Tuhan berkuasa. Mari semakin ingin mendengarkan firman Tuhan. Karena percaya bahwa perkataan Yesus adalah firman yang berkuasa. Mari itu harus menjadi tema di dalam hidup kita juga. Firman Tuhan ini berkuasa. Jangan pernah tinggalkan firman Tuhan. Tetapi setiap hari harus kita baca. Iman bertumbuh melalui pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kan pendengaran, kenapa membaca? Membaca bukan di dalam hati ya. Kalau di dalam hati telinga kita tidak mendengar. Tetapi kalau kita membaca dengan mulut, otomatis telinga kita mendengar. Nah, jadi kalau kita baca dengan mulut kita, telinga mendengar. Disitulah iman kita bertumbuh. Hanya dengan membaca firman Tuhan. Tidak perlu panjang. Satu ayat pun berarti karena firman Tuhan berkuasa. Ya, tidak perlu panjang-panjang. Wah, harus satu pasal, harus satu nas. Nggak perlu. Ya, bukannya tidak boleh, bisa. Tetapi dimulai dari satu ayat. Satu ayat pun firman Tuhan berkuasa karena itu kata-kata Allah. Mari percaya bahwa firman Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Yang ketiga, ayat yang terakhir. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya. Yang ketiga itu kekuatan iman, karena percaya bahwa segala akan terjadi karena Yesus yang menghendaki. Seorang perwira ini percaya bahwa ketika Yesus menghendaki hambanya itu sembuh, maka hambanya akan sembuh. Makanya dia hanya berkata, "Tuhan, katakan sepatah kata saja." Ini menurut kehendak Yesus. Makanya di dalam ayat 13 Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka dari itu Yesus berkehendak untuk hamba
Sehingga terjadilah demikian. Segala sesuatu yang terjadi dalam perwira, kesembuhan hambanya, itu semua karena kehendak Yesus. Tanpa kehendak Yesus, maka semua tidak akan jadi. Karena seorang perwira ini sudah beriman, percaya penuh kepada Yesus, menyerahkan semuanya kepada Yesus, sehingga Yesus berkehendak memulihkan atau menyembuhkan hambanya. Segala sesuatu yang kita alami sesuai dengan kehendaknya. Tidak bisa kita paksakan, tidak bisa kita sesuai keinginanku. Tidak. Bahkan masa depan kita itu Tuhan sudah kehendaki. Kalau kita punya masalah, kalau kita sakit, karena Tuhan yang menghendakinya. Kalau Tuhan menghendakinya, berarti pekerjaan Tuhan sedang terjadi. Jadi kita harus syukuri apa yang kita alami setiap waktu. Sebab yang kita alami, bahwa pekerjaan Allah sedang terjadi. Hanya kita perlu merenungkan, kenapa saya mengalami hal seperti itu. Kita harus lebih lagi merenungkan seluruh hidup kita, bukan cari-cari yang lain, bukan menyalahkan yang lain atas masalah yang kita alami, atas peristiwa yang sedang kita hadapi. Tetapi apapun yang kita hadapi menjadi perenungan bagi kita agar kita semakin mengerti maksud Tuhan. Apa yang mau Tuhan sampaikan kepada saya? Apa pekerjaan Tuhan yang sedang dilakukannya ketika saya mengalami hal ini? Ketika perwira memohon kepada Yesus, Yesus berkata dan berkehendak, hambanya sembuh. Tidak sembuh. Ketika Tuhan menghendaki atau menginginkan kita tidak sakit, kita menghadapi masalah, percayalah bahwa Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Karena di balik proses ketika kita sakit dan sembuh, ketika kita menghadapi masalah dan selesai masalah, perjalanan itulah pekerjaan Allah sedang terjadi. Mari kita merenungkan bahwa Tuhan tidak pernah diam. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus ada bersama-sama dengan kita untuk menolong kita. Apapun sakit kita, apapun masalah kita, bagaimanapun keadaan kita, Yesus selalu ada untuk kita. Kekuatan iman yang dimiliki oleh seorang perwira sungguh luar biasa. Iman perwira luar biasa, ini menjadi teladan bagi kita agar iman kita juga harus semakin kuat seperti perwira. Dia percaya bahwa Yesus satu-satunya pertolongan. Dia percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus adalah firman yang berkuasa. Dia percaya bahwa segala sesuatu akan terjadi karena Yesus yang menghendaki. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan iman kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur atas segala yang Kau berikan kepada kami. Buat saat ini ya Tuhan, segala pujian-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami juga sudah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, memang tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami, tetapi ini kami berikan dengan sepenuh hati kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu ini ya Tuhan yang memenuhi kepada Tuhan. Kami bersyukur buat firman yang kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan. Bila firman-Mu sungguh-sungguh menguatkan hati kami, menguatkan iman kami,
sehingga iman kami sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan dan kami tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami dan memberkati kami. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit-Nya, mencurahkan berkat-berkat-Nya sampai berkelimpahan kepada engkau. Kiranya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan, serta berkat-berkat daripada Tuhan menyertai engkau, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama